Di video kali ini saya akan tunjukkan satu AI yang pernah saya bahas di channel WhatsApp saya, yaitu AI ini bernama Cloud. Cloud di sini kita lihat di dalam slide-nya, dia baru saja memperkenalkan ya generasi keluarganya dari Cloud ini. Dan intinya sih dari baca ini Anda bisa baca sendiri. Di sini saya akan tunjukkan aja ya, Cloud 3 ini ada 3 family yang dimana versi ultimate-nya itu dia ada di Cloud 3 Opus. Nah, fokusnya di pembahasan kali ini cepat aja kita akan melihat grafik yang ada di sini. Kalau Anda lihat di sini Cloud 3 Opus, Sonnet, dan Haiku. Ini dibandingkan oleh kompetitornya yaitu GPT dan Gemini. Nah, bagi Anda yang belum tahu Gemini, Gemini adalah AI besutan Google yang mana dulu namanya adalah Bard, Google Bard, sekarang menjadi Gemini. Dan Gemini ini ada versi yang gratis dan ada yang versinya Pro. Jadi di video ini saya akan tunjukin hasil output dari dua AI yaitu Gemini dan Cloud. Dan GPT di sini nggak kita gunakan karena secara persentase terlihat versi gratisnya aja di sini hanya 70%. Beda dengan yang Gemini Ultra 83% dan informasinya itu benar-benar sangat tertinggal sekali. Di sini kita fokus ke undergraduate level knowledge. Bagi Anda yang belum tahu, apa sih undergraduate dan graduate level? Jadi di sini sudah saya sediakan notepad-nya. Nah, untuk undergraduate di sini yaitu memberikan dasar pengetahuan umum di berbagai mata pelajaran dan umumnya berlangsung selama 3 sampai 4 tahun. Jadi diklaim si Cloud ini untuk versi gratisnya 79% ya. Dia akan bisa jawab pertanyaan di materi pelajaran umum. Dimana kalau undergraduate degree itu kayak S1 ya. Jadi level pendidikan orang misalkan cara berpikirnya ya ada di S1 gitu loh. Kemudian yang graduate ini, yang bawahnya ini graduate level, graduate degree-nya berikan pembelajaran pemahaman yang mendalam dan biasanya memerlukan penelitian atau kajian yang lebih khusus. Wah, ini lebih deep lagi ya, lebih dalam lagi. Dan nilainya di sini 40,4. Untuk chat GPT-nya di sini 28,1. Tapi sayangnya Gemini ini nggak ada ya untuk di level graduate level reasoning ini. Dan dia di sini juga ada matematika sekolah dasar dan banyak ya bisa membaca data dan sebagainya. Dan ini mungkin bagi sebagian Anda yang nonton di YouTube saya ini mungkin nggak akan dipakai. Jadi saya nggak akan bahas. Kita akan gunain ini buat kebutuhan digital marketing. Lagi-lagi ya, apa yang bisa kita ambil, kita manfaatin dari AI ini. Nah, ini juga tidak usah ya, ini cuma untuk kemampuan dia membaca data dan menganalisa. Jadi kalau Anda ngupload gambar atau data, dia akan ngebacanya seberapa cepat sih gitu. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam slideshow. Ini dia, kita akan bandingin si Gemini ini dengan AI dari data tadi ya. Untuk yang pertama, kita akan tanya tentang informasi terbaru di 2024. Kalau kita tahu, ChatGPT kenapa nggak saya bahas di sini? Karena ChatGPT tidak bisa menampilkan informasi sampai tahun 2024. Untuk sampai 2024, Anda harus berlangganan. Ya. Dan kita coba tes informasinya. Di sini saya tanya Gemini, bisakah Anda berikan saya informasi terbaru di tahun 2024? Dan Gemini memberitahu saya data-data informasi di 2024 yaitu pemilu, banjir longsor, bantuan pangan, cuaca. Kemudian di internasionalnya perang di Ukraina, krisis ekonomi global, dalam sektor olahraga Piala Dunia 2026, Olimpiade musim panas, dan di teknologi perkembangan AI, masih bahas tentang AI. Kemudian metaverse, hiburan, film, musik, dan informasi di atas hanya sebagian kecil dari berita terbaru di tahun 2004 ya. Jadi nyimpulin berita itu hanya bagian terkecil dari 2024 ya. Dan di sini ditulis ingat bahwa tanggal hari ini yaitu video ini saya ambil 15 Maret 2024. Sehingga berita yang dimuat di media massa mungkin berbeda dengan informasi di atas. Jadi kenapa Anda harus gunain Gemini? Karena informasinya update banget dibandingin ChatGPT. Sekarang kita masuk ke dalam cloud-nya. Nah, di cloud ini saya tanya, bisakah Anda memberikan saya informasi terbaru di tahun 2024? Tapi jawabannya ini sangat mengecewakan ya. Sayangnya pengetahuan saya hanya sampai Agustus 2023.
Tidak ada informasi terbaru di tahun 2024 dalam basis pengetahuan saya. Namun saya dapat mencoba menjawab pertanyaan Anda berdasarkan pengetahuan saya sampai Agustus 2023. Dengan sebaik mungkin, jika Anda memiliki pertanyaan spesifik, silakan ajukan dan saya akan berusaha memberikan jawaban terbaik. Jadi untuk versi gratisnya dari cloud, dia hanya sampai Agustus 2023. Ini jadi lagi-lagi di sini Gemini memenangkan ya sebuah informasi. Oke, next. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dia menganalisa sebuah data yang saya upload? Di sini saya sudah sediakan gambar video hasil generate saya dengan AI. Apakah dia bisa membaca dengan detail informasi yang saya upload? Dan di sini percakapannya saya mulai, yaitu bisakah Anda bantu saya menganalisa data? Gemini menjawab, ya tentu saja bisa dan bla 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 bla. Dia ngasih tahu. Berikut ada beberapa contoh bagaimana saya dapat membantu Anda. Dia kasih tahu juga ke kita sebagai usernya apa aja sih yang dia bisa analisa penjualan, pelanggan, media sosial. Kemudian informasi membantu menganalisa data itu jenis data yang Anda miliki, data numerik, data kategorial, atau data teks. Apa mau ngapa gitu loh. Jadi bisa dikasih tahu dan di sini juga di akhirnya dia kasih beberapa link URL. Nah, saya harus bisa membantu dan di sini saya upload gambarnya. Anda tinggal klik aja di bagian sini. Apakah Anda tahu gambar yang saya upload ini? Di sini dia jawab dengan bahasa Inggris. Jadi kalau Anda nanti coba praktekin di rumah, jawabannya bahasa Inggris, masukin perintah ini, jawab dengan bahasa Indonesia. Dan di sini jawab, maaf saya tidak bisa melihat gambar. Nah, ternyata dia nggak bisa ngedeteksi gambar di sini. Ya, apa yang saya upload. Nah, ini kelemahannya dari sini. Namun saya bisa bantu deskripsikan sesuai kemampuan saya. Tapi dia bisa mendeskripsikan gambar yang saya upload di sini. Berdasarkan kemampuan saya, gambar yang Anda upload kemungkinan besar adalah foto close up dari sepotong kue coklat di piring putih. Kue tersebut memiliki lapisan luar coklat gelap dengan hiasan berputar di atas. Terdapat remah-remah kue coklat yang berserakan di piring tersebut. Meskipun saya tidak bisa mengakses gambar spesifik Anda, saya bisa mencarikan resep kue. Apakah Anda tertarik? Ya, dia tertarik dan dia ngasih rekomendasiin dengan kemampuannya. Dia mau nggak sih saya kasih tahu resep? Ya saya bilang saya ya, dan saya jawab ya silakan tunjukkan saya resep kue coklat tersebut. Di sini dia langsung berikan resepnya dari informasi data gambar yang saya berikan. Oke, bla 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 banyak sekali. Dan kita akan bandingkan jawaban dari cloud. Di sini cloud saya gunakan pertanyaan yang sama, persis banget. Bisakah Anda bantu saya menganalisa data? Dia juga jawab tentu saja dengan jawaban dia. Ya, statistik, median, distribusi, korelasi, bla 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 bla. Dan dia jawabnya hanya sedikit, nggak kayak Gemini yang cukup panjang. Di sini saya upload langsung. Apakah Anda tahu gambar yang saya upload? Nah, ini bedanya. Ya, gambar yang Anda unggah adalah kue coklat yang terlihat sangat menggoda. Dia bisa ngebaca hal itu. Jadi cloud ini bisa ngebaca lebih baik dibandingkan Gemini. Untuk versi gratis ini ya, lagi-lagi. Kue tersebut berbentuk bundar, betul. Seperti kue bun apa nih, saya nggak tahu. Kue puding, ya betul. Dengan lapisan coklat Guinness yang mengkilat menutupi permukaannya. Kue ini dihiasi dengan raspberry, ya raspberry segar di sini ya. Agak ada sedikit daun mint sebagai garnish, betul sekali. Tampak sangat lezat lembut. Foto ini membuat saya ingin mencicipi. Ya, jadi kemampuan si cloud ini lebih detail ya, seperti yang dijelaskan di halaman blognya. Dan di sini juga saya tanyakan, pertanyaan yang persis, bisakah Anda tuliskan resep untuk saya? Jadi kalau tadi dia nggak ngasih tahu, ngerekomendasiin saya, mau nggak sih saya kasih tahu resepnya? Kalau ini dia nggak inisiatif, tapi dia hanya menjelaskan detail dari gambar yang saya upload di sini. Ya, jadi Anda bisa upload apa saja informasi di sini, kemudian tanyakan si cloud. Dan dia jawab di sini dengan senang hati, dia bisa menjawab bahan-bahannya, cara membuatnya, dan di sini juga dia kasih waktu suhu dan sebagainya. Sekarang kita tes AI ini bagaimana dengan resep yang tadi dia berikan. Kalau saya mau beli, ya di sini ada gambar tas, bisa nggak dia nunjukin tempat saya beli bahan-bahan yang dia tuliskan resepnya untuk saya. Dan ini jawaban dari Gemini ketika saya tanya, bisakah Anda tunjukkan saya tempat membeli bahan-bahan resep di atas? Ya, tentu saja dia kasih tahu
Ya, di sini toko bahan kue, dia kasih lokasi ini, dia bisa tahu berada saya di Jatinegara, daerah Jakarta, di daerah Jatinegara. Terus dia ngasih rating Google juga di sini, ngasih tahu. Berarti dia Gemini ini dapat informasi dari Google Map. Kemudian supermarket juga dia kasih tahu. Ini semua daerahnya di Jakarta. Mungkin Anda bisa tes di tempat Anda, misalkan beda, apakah dia ngasih tahu hal yang sama. Di sini maksudnya lokasi terdekat dari Anda mengoperasikan AI ini gitu. Oke, paham ya? Kemudian di sini dia ngasih tahu juga tipsnya dan dia memberikan catatannya. Nah, di sini saya kasih pertanyaan lagi yang lebih susah. Bisakah Anda merekomendasikan link pembelian resep? Nah, jadi kan tadi dia udah ngasih resep, terus saya minta kalau belinya online tuh gimana? Saya tanya ke dia. Dan di sini dia kasih tahu beberapa marketplace kayak Tokopedia, Shopee, Blibli. Hanya saja di sini dia tidak menampilkan URL-nya ya. Sayang banget. Kalau Anda ngeliat versi ChatGPT untuk bantuan plugin, dia bisa nunjukin langsung check out ke halaman. Tapi itu baru bisa di Amerika dan Kanada. Untuk daerah di Indonesia seperti ini dan negara lain itu belum tersedia. Jadi sayang banget ya. Tapi ya lumayan lah, better ya jawabannya seperti ini. Dan ini pertanyaan yang sama dijawab oleh Cloud. Jadi di si Cloud di sini dia menjawab untuk membuat coklat lava tadi. Dia kasih tahu belinya untuk di supermarket atau hypermart. Kebanyakan supermarket seperti Carrefour, Giant, Hypermart, Transmart dan lainnya bisa menjadikan bahan-bahan lengkap. Nah, dia langsung ke ini ya, toko yang gede, nggak di Alfamart atau Indomaret, dan itu dia nggak nyebut. Di sini juga dia kasih tahu toko bahan kue, yaitu bakery, toko khusus ya, toko-toko khusus untuk bahan-bahan kue ya, dikasih tahu. Kemudian pasar tradisional dan toko online, langsung dia to the point ke toko online. Saya minta di sini, bisa nggak sih Anda ngasih link lagi? Dan jawabannya cukup menakjubkan ya, cukup menarik di sini. Dia ngasih link, cuman ketika saya klik link ini itu nggak ada. Sayangnya itu aja ya. Hampir sempurna Cloud ini, hampir ya. Dan ini semuanya jawabannya dia juga kasih Blibli. Saya sarankan untuk membandingkan harga dan membaca review produk terlebih dahulu sebelum membeli. Oke. Di sini ada ya, Cloud does not have internet access. Link provide might not be accurate or up to date. Oh, seperti itu. Oke. Step selanjutnya adalah saya akan tanya kedua AI ini dari sebuah gambar grafik di sini. Ya kan, kalau tadi Cloud mengklaim dia bisa baca data dan si Gemini juga bisa membaca data, maka kita tes bagaimana hasilnya. Di sini saya upload sebuah grafik dari kripto ya, kripto Bitcoin, kenaikan harganya. Untuk Gemini di sini saya tanya, apa yang Anda ketahui dari gambar yang saya upload ini? Gemini lalu menjawab, berdasarkan gambar yang Anda kirimkan, berikut adalah deskripsinya, yaitu gambar grafik harga Bitcoin. Nah, dia bisa tahu ternyata gambar yang saya upload adalah sebuah gambar grafik harga dari Bitcoin dalam US dollar periode 10 Maret sampai 15 Maret. Nah, fiturnya di sini dia ngasih tahu ada harga, kemudian ada analisisnya, kemudian kesimpulan, dan di sini ada catatan. Dan yang menarik di sini ada tambahan, gambar tersebut menunjukkan bahwa Bitcoin telah mencapai level tertinggi. Dia ngasih kesimpulan, kemudian di sini ada saran. Anda dapat menggunakan platform analisis kripto seperti TradingView. Anda juga mengikuti berita perkembangan. Dia ngasih tahu lebih banyak lagi informasi lainnya. Gambar yang saya upload itu ternyata dia bisa mendeteksi, yaitu dari TradingView di tanggal 15 Maret, tanggal sekarang, dan waktunya juga dia kasih tahu kepada saya. Dan di sini saya tanya, berapa harga tertinggi dan harga terendah dari data yang saya upload? Ini saya ngetes bagaimana kemampuan Gemini membaca data informasi yang ada di sini. Dan dia jawab harga tertinggi yaitu $68. Harga terendahnya adalah $60. Dan dia dikasih tahu harga tertinggi dan terendah itu dari periode 10 Maret 2024 sampai 15 Maret. Di sini juga dia kasih catatan, harga Bitcoin dapat berubah dengan cepat. Informasi ini mungkin tidak akurat pada saat Anda membacanya. Jadi mungkin dia ngasih saran ya. Di sini saya tes lagi, yaitu buatkan saya diagram garis dari data gambar yang saya berikan. Jadi kalau tadi kan
gambar itu hanya sebatas grafik seperti ini, saya minta si Gemini untuk bikinin saya gambar diagram garis harganya gitu. Tapi sayangnya di sini dia jawab pakai bahasa Inggris seperti tadi polanya. Kalau dia jawab pakai bahasa Inggris, minta pakai bahasa Indonesia. Dan di sini dia minta maaf, katanya sayangnya saya tidak bisa langsung membuat diagram garis berdasarkan gambar yang Anda upload. Tapi saya bisa bantu Anda membuat diagram garis. Nah, dia kasih pertama itu menggunakan program Spreadsheet buat program, dia jelasin, dan kedua menggunakan online charting tools. Sekarang kita menggunakan cloud dari data yang diupload tadi. Di sini sudah saya masukin dengan pertanyaan yang sama. Dan di sini cloud menjawabnya dengan bahasa Inggris, tapi saya minta ke bahasa Indonesia. Nah, perbedaannya berarti di sini ya. Gambar yang Anda unggah tersebut merupakan grafik Bitcoin terhadap dolar Amerika. Oke, sama tadi jawabannya. Dari sekitaran 2010 hingga 2034 di sini dia jawab 2034. Kalau Gemini tadi dia 2024. Beberapa pengamatan dari grafik tersebut dia kasih tahu Bitcoin yang harga terendah mendekati 0. Beda kesimpulan membaca datanya ternyata, yaitu di 2010 sampai 2012 terdapat lonjakan harga signifikan pada tahun 2017 dan 2018. Kemudian di sini tanggal 15 Maret saat ini grafik menunjukkan lonjakan harga yang masif mencapai level sekitar 68.000 dolar. Oke. Tunggu ingat bahwa ini merupakan proyeksi harga jangka panjang dan pergerakan harga aktual yang berbeda dari grafik. Oke, jadi dia juga kasih tahu bahwa informasi yang dia kasih tahu ini adalah hasil data yang ada di saya sini dan bukan data yang real, karena bisa saja harganya itu berubah. Kemudian di sini saya tanya juga berapa harga tertinggi dan harga terendah, dan di sini dia jawab harga tertinggi terlihat pada grafik sekitar 68.3.444. Dia lebih detail lagi ya. Di sini 344-nya didetilin, kalau di Gemini tadi hanya 68 aja. Sedangkan di sini ya, untuk harga terendahnya itu dia jawab 0. Kalau tadi 60.000, tapi dikasih tahu periodenya 10 Maret sampai tanggal 18 atau 15 tadi. Dan ini terjadi pada periode grafik 2010-2012. Oke. Kemudian saya minta lagi buatkan diagram garis di sini. Sama, cloud juga tidak bisa. Saya tidak dapat membuat diagram garis dari data gambar yang Anda berikan karena saya hanya dapat menganalisis dan menjelaskan gambar yang tersedia, bukan mengubah atau membuat gambar baru. Oke. Dan pertanyaan terakhir yang saya tanyakan adalah bagaimana kedua AI ini menyelesaikan sebuah pertanyaan matematika dasar yang menurut saya ini cukup rumit ya, pelajaran SMP ya. Jadi saya minta dua AI ini untuk mencari luas daerah yang diarsir, di sini luasnya, dan kelilingnya. Pertanyaan yang saya tanyakan di Gemini adalah bantu saya menghitung luas dan keliling area yang diarsir dari gambar berikut ini. Tolong perinci cara menghitung luas dan keliling area yang diarsir. Di sini saya spesifikkan untuk minta perinci penghitungannya ya. Jadi biar dia nggak langsung ngasih jawabannya luasnya sekian, kelilingnya sekian. Nah, kemudian di sini dia langsung jawab. Dia kasih langkahnya, langkah pertama di sini mengidentifikasikan bentuk, kemudian menghitung luas, dan di sini dia beri kesimpulan luas total area yang diarsir. Dia kasih tahu rumusnya. Kemudian pertanyaan saya yaitu tentang keliling. Kelilingnya juga dia jawab, dan di sini langsung jawabannya dia rinci, sangat rinci sekali. Dan dia kasih catatan di sini. Tanda ini maksudnya pi, yaitu dibulatkan menjadi 3,14. Berarti nggak pakai 22/7. Jadi dia menggunakan perhitungannya 3,14. Kesimpulannya dia kasih luas area yang diarsir adalah 50,65 cm persegi ya. Ini ya artinya kali ya. Dan kelilingnya adalah 37,85. Tipsnya Anda dapat menggunakan kalkulator online untuk membantu Anda menghitung luas dan keliling. Dan untuk di cloud sama juga, saya masukin gambar dan pertanyaan yang sama. Untuk menghitung luas keliling area yang diarsir pada gambar, saya akan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Dijawab area yang diarsir, panjang alas segitiga, kemudian dia beri semua ini melakukan perhitungan yang berbeda nampaknya ya. Kemudian yang kedua dia tulis keliling area yang diarsir, 1, 2, 3 poin-poinnya. Ini sangat ringkas sekali sih cloud. Dan dia cuma jawabannya 39 cm. Beda hasil jawabannya ini. Dan kita lihat cara ngejawab dia aja ya, jangan hasilnya dulu.
Mungkin nanti bisa didiskusikan mana yang lebih tepat. Karena di sini juga dia kasih keterangan ya, cloud can make mistake, please double check responses. Nah, jadi di video ini sebenarnya kita hanya ingin melihat seberapa pintar kedua AI ini berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit mungkin di otak kita untuk dia pecahkan jawabannya. Dan yang terakhir ini adalah saya akan perkenalkan kepada Anda sebuah e-book yang saya tulis yaitu tentang prompt engineering script. Yaitu prompt engineering script ini adalah sebuah mekanisme perintah. Jadi sebelum Anda menggunakan pertanyaan, Anda bisa menggunakan prompt engineering script yang saya tulis di sini. Di sini ada 6 langkah, 6 step menghasilkan prompt AI dengan hasil jawaban yang berkualitas. Jadi kalau Anda pernah ngetik pertanyaan di ChatGPT tapi hasilnya kurang maksimal, nah itu bisa jadi Anda gak ngaktifin yang namanya prompt engineering tersebut. Di sini saya jelasin 6 langkahnya yang bisa nanti Anda gunakan. Jadi sebelum Anda memulai pertanyaan di AI, entah itu Gemini atau di cloud, Anda bisa memulainya dengan mengaktifkan prompt engineering script ini. Fitur ini biasanya saya gunakan di ChatGPT, tapi Anda bisa juga menggunakan ini di Gemini dan di cloud. Yang Anda lihat sendiri di versi gratisnya ada, cara berpikir dia aja sudah seperti ini ya. Hampir sempurna saya bilang, bisa menganalisa data dan bisa melakukan perhitungan matematika yang saya beri pertanyaan rumit. Jadi bagi Anda yang ingin melakukan sebuah pertanyaan ke AI, entah itu ChatGPT, Gemini, Bard, atau cloud, Anda bisa mulainya dulu dengan memahami prompt engineering ini. Ketika Anda menggunakan, Anda akan mendapatkan hasil yang terbaik dari hasil output AI di sini. Terlebih lagi, ini yang versi gratis ya, dimana kalau Anda menggunakan Gemini, menggunakan ChatGPT, menggunakan cloud di versi yang berbayar. Tentunya hasil di sini akan lebih bagus lagi ketika Anda menggunakan teknik yang saya tulis dalam ebook ini. Oke, mungkin sekian saja video kali ini, video yang saya menjelaskan perbandingan antara dua AI Gemini dan Cloud. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait video ini, silakan tulis di kolom komentar. Bagi Anda yang mau mendapatkan ebook Prompt Engineering, silakan klik link yang tertera di deskripsi video ini. Aku Afri pamit, sampai berjumpa di video selanjutnya.